Rahmati Nazili dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 dengan nomor NIM 52106130002. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi drama yang diampu oleh Bapak Ahmad Fatoni M.Hum. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai unsur-unsur drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan aktivitas kehidupan manusia dan menggunakan dialog, tingkah laku, dan gerak dalam cerita. Unsur-unsur drama terbagi menjadi dua, yakni yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik ialah bentuk intrinsik untuk memahami sebuah lakon. Pembaca dan kritikus drama juga harus mengetahui dan memperhatikan unsur-unsur penyusun drama. Adapun dari beberapa pendapat para ahli mengenai unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah landasan cerita yang menghidupkan cerita dan yang menjadi pokok permasalahan cerita. Tema adalah gagasan pokok masalah dalam keseluruhan cerita di dalam suatu drama. Tema adalah suatu kesimpulan atau pendapat tentang adanya berbagai peristiwa yang berkaitan dengan penokohan dan latar suatu cerita dan merupakan gagasan utama di balik lakon drama yang berkembang menjadi cerita yang menarik. Hal ini berarti bahwa pokok bahasan merupakan pokok atau gagasan utama yang dapat diungkapkan dalam karya dan disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Tema adalah masalah inti yang ingin ditekankan pengarang dalam karyanya. Yang kedua ialah tokoh dan penokohan. Tingkah laku, perkataan, dan perbuatan mencerminkan pikiran dan perasaan tokoh dalam perannya. Karakter dapat membentuk kesatuan karakter, ide-ide psikis karakter dengan tujuan menjadikan masalah atau konflik sebagai subjek penting. Melalui aspek ini, aspek tambahan teater dapat dikembangkan, sehingga unsur-unsur karakteristik drama tampak lebih tua dan lebih jelas dari fiksi. Yang ketiga, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam karya sastra dramatik yang menekankan adanya hubungan sebab akibat berupa rangkaian peristiwa dan jalannya rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Alur drama adalah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam karya drama sastra yang memiliki sebab dan akibat. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa atau peristiwa yang mengandung informasi tentang tempat, ruang, dan waktu lakon dalam skenario. Konteks bagi menjadi 3 bagian antara lain. Yang pertama, deskripsi tempat, yaitu gambaran suatu adegan dalam drama. Yang kedua adalah theming, yaitu gambaran kronologis peristiwa drama. Yang ketiga, ethos and cultural environment, yang menggambarkan suasana atau budaya di balik layar atau peristiwa drama, yang artinya dalam drama latar atau setting ditentukan oleh masalah, peristiwa, dan konflik yang diungkapkan dengan melalui penokohan dan alur lakon dalam drama. Yang kelima, bahasa. Bahasa yang digunakan penulis dalam naskah drama biasanya adalah bahasa yang biasa digunakan, yaitu bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, atau komunikatif, atau bahasa sehari-hari yang sering digunakan, bahasa yang ada di lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan. Pemilihan bertujuan untuk bahasa menghidupkan dialog antar tokoh dalam cerita. Yang keenam, amanat. Perintah adalah pesan moral atau nasihat yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada orang lain, misalnya melalui pekerjaan. Pesan adalah pelajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya, karena ada pesan di balik kata-kata lakon itu. Dan pesan itu selalu terkait dengan cerita utama, dan itulah yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya, baik secara positif maupun negatif. Yang kedua, unsur drama ekstrinsik. Unsur luar adalah unsur-unsur yang membentuk karya sastra di luar karya sastra itu sendiri. Tidak ada karya sastra yang berkembang secara mandiri, tetapi selalu menunjukkan referensi eksternal ke sastra asing, dengan banyak faktor sosial seperti tradisi sastra, budaya ekologis, pembaca sastra, dan psikologi mereka. Unsur luar merupakan unsur yang mempengaruhi konstruksi cerita. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar drama. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, konteks sejarah. Konteks sejarah adalah latar belakang historis, sosial, dan budaya saat drama itu ditulis dan dipentaskan. Konteks ini dapat dipengaruhi oleh tema, alur, hingga karakter-karakter dalam drama. Yang kedua, penulis. Penulis adalah individu yang menulis cerita drama, dan seluruh unsur intrinsik adalah bagian dari cerita yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, penerima
penerimaan publik. Terakhir adalah penerimaan publik. Tanggapan sangat memengaruhi penilaian dan persepsi terhadap drama yang digarap. Biasanya tanggapan ini diberikan oleh penonton, kritikus, ataupun masyarakat yang terlibat dalam suatu pementasan drama. Analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada drama kasih sayang seorang ibu. Tema yang diambil adalah kasih sayang seorang ibu. Dapat dibuktikan dari dialog, ibunya berniat mengantarkan kotak bekal ke sekolah Nila. Dialog dokter dengan Maul, waktu pun keadaannya begitu, ini sangat menyayangi anaknya itu dan rela melakukan apapun hanya untuk anaknya. Dialog ibu dengan dokter, tolong gunakan ginjal saya, dokter. Saya tidak peduli asalkan anak saya selamat. Yang berjudul Kasih Sayang Seorang Ibu. Bukti dapat ditemukan di atas dari bagian drama tersebut. Alurnya maju, akhir yang ditampilkan dalam drama berjalan terus dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal di masa lampau. Bukti dari adegan suatu sampai terakhir, yaitu latar atau setting. Tempat yang pertama di suatu pinggiran kota, dibuktikan dari narasi di suatu pinggiran kota, hiduplah seorang ibu yang memiliki kekurangan dan ditemani oleh anak semata wayangnya. Yang kedua di lapangan, dibuktikan dari narasi Nila mulai pelajaran olahraga di lapangan. Yang ketiga di taman sekolah, dibuktikan dari narasi ia pergi ke taman sekolah untuk menyantap bekal yang diantarkan oleh ibunya. Yang keempat di kelas, dibuktikan dari narasi Nila masuk kelas dengan mata sembab. Yang kelima di rumah Nila telah tiba di rumah sakit, dibuktikan dengan narasi karena batuk Mama Nila semakin parah, akhirnya ia pergi ke rumah sakit dengan menggunakan BPJS. Ruang BK, dibuktikan dari narasi ibu guru membawa mereka bertiga ke ruang BK dan menasehatinya. Selanjutnya dari trotoar hingga terdorong di jalan raya, dibuktikan dari narasi Afifah mendorong Nila dari trotoar hingga terdorong di jalan raya dan tanpa diduga. Selanjutnya di UGD, dibuktikan dari narasi dokter memeriksa keadaan Nila di UGD. Latar waktu yaitu yang pertama di suatu pagi yang cerah, dibuktikan dari narasi di suatu pagi yang cerah Nila bergegas pergi ke sekolah. Yang kedua, bel telah berbunyi dan di tengah pelajaran olahraga, dibuktikan dari narasi bel telah berbunyi, Nila memulai pelajaran olahraga di lapangan. Di tengah pelajaran olahraga terdengar ada yang memanggilnya. Yang ketiga, pelajaran olahraga telah usai dan waktunya istirahat, dibuktikan dari narasi pelajaran olahraga telah usai, waktunya istirahat. Semua murid menuju kantin, namun tidak dengan Nila. Yang keempat, bel masuk berbunyi. Pelajaran bahasa Indonesia segera dimulai. Dibuktikan dari narasi bel masuk berbunyi, pelajaran bahasa Indonesia segera dimulai. Nila masuk kelas dengan mata sembab. Jam pulang berbunyi dan semua murid bergegas untuk pulang. Dibuktikan dari narasi jam pulang telah berbunyi, semua murid bergegas untuk pulang. Nila telah tiba di rumah. Hari demi hari berlalu, dibuktikan dari hari demi hari berlalu, Maul semakin merasa bersalah dan menyesal karena telah mengejek Nila. Suasana yang pertama penuh semangat, dibuktikan dari narasi Nila berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Yang kedua sedih atau tidak sadar air matanya menetes, dibuktikan dari narasi ia pergi ke taman sekolah untuk menyantap bekal yang diantarkan oleh ibunya. Tidak sadar air matanya menetes. Yang kedua Nila masuk kelas dengan mata sembab. Yang ketiga menangis, dibuktikan dari narasi Nila terbangun dan melihat di samping tempat tidurnya dan melihat mamanya yang sudah tidak bernyawa. Ia menangis. Tokoh atau pelaku dalam drama. Yang pertama Nila, pelaku utama. Yang kedua Mama Nila, pelaku utama. Yang ketiga Afifah sebagai teman Nila dan Maul. Yang keempat dokter sebagai ibu Maul. Yang kelima Maul sebagai teman Nila dan Afifah. 6. Guru di sekolah. Watak tokoh Nila, pelaku utama, seorang anak yang berprestasi, baik sopan, penyayang, namun semua berubah saat temannya mulai mengejeknya. Dibuktikan dari narasi di sekolah Nila seorang anak yang berprestasi, juga baik dan sopan. Walaupun ia masih baru di sekolah itu, tapi namanya sangat populer di kalangan para guru dan teman-temannya. Cukup sekian pemaparan materi mengenai unsur-unsur drama. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.